semua, perkenalkan nama saya Muratul Hasanah dengan NPM 231303476. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2023 kelas C. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang peran geografi dalam mengatasi perubahan iklim. Jadi, apa sih perubahan iklim itu? Yuk kita pelajari lebih dalam, apa sih perubahan iklim itu? Pertama-tama, bayangkan dulu atmosfer bumi tinggi di atas langit. Di atmosfer ada banyak gas seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrogen oksida atau NOx. Gas-gas ini disebut juga dengan gas rumah kaca. Dan memang perlu ada untuk memerangkap sinar matahari yang masuk ke dalam bumi, sehingga suhu di bumi hangat dan cocok untuk kehidupan manusia. Tapi masalahnya, sekarang gas-gas ini jadi terlalu banyak jumlahnya di atmosfer, sehingga terlalu banyak sinar matahari yang terperangkap. Akibatnya, suhu di bumi jadi semakin panas. Naiknya suhu di bumi ini menyebabkan perubahan iklim dan berbagai masalah seperti kekeringan, banjir, dan sebagainya. Jadi, perubahan iklim adalah perubahan secara drastis pada suhu udara, curah hujan, maupun pola angin dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih. Tapi kenapa ya gas-gas ini menjadi banyak di atmosfer? Menurut para ahli, kebanyakan akibat dari aktivitas manusia sendiri. Ternyata, secara tidak sadar, dalam kehidupan sehari-hari, kita sendiri juga telah menyebabkan timbulnya gas-gas berbahaya tersebut. Berbagai gas buangan dari asap motor atau mobil yang kita kendarai, gas CFC dari kulkas ataupun AC yang kita nyalakan di rumah, serta gas CO2 yang tidak bisa diserap oleh pohon-pohon yang sudah ditebang. Gas metana yang dihasilkan oleh ternak dan digunakan untuk pupuk tanaman yang kita makan. Dan Indonesia menjadi salah satu produsen gas rumah kaca terbesar di dunia. Sekitar 80% dari gas-gas ini ternyata berasal dari hilangnya lahan gambut dan hutan yang ada di Indonesia. Dampak perubahan iklim memiliki dampak yang cukup besar. Dampak perubahan iklim yang pertama adalah dampak perubahan iklim yang terjadi di laut. Karena suhu bumi makin panas, es dan geyser di daerah kutub meleleh, sehingga permukaan air laut naik. Karena permukaan air laut naik, daerah-daerah pesisir atau pulau-pulau kecil akan tenggelam. Yang kedua, ada laut lebih panas dan asam. Hal ini terjadi karena laut menyerap karbon dioksida. Akibatnya, ekosistem terumbu karang akan rusak dan hewan-hewan laut kehilangan tempat tinggal. Yang ketiga, ada kepunahan makhluk hidup, hewan atau tumbuhan laut, dan juga darat, dan tidak dapat beradaptasi dengan suhu yang panas akan terancam dan punah. Perubahan iklim tidak hanya berdampak di daerah laut, namun berdampak juga di daerah tanah. Yang pertama ada cuaca ekstrim dan bencana alam, seperti banjir, kekeringan, tornado, topan, dan gelombang panas. Semua ini bisa menyebabkan kerusakan dan kematian. Ada gangguan kesehatan. Kalau terlalu panas, manusia dapat mengalami heat stroke atau serangan panas pada tubuh. Gejalanya mulai dari mual-mual hingga menyebabkan kematian. Menipisnya lapisan ozon dapat menyebabkan kanker kulit dan penyakit lainnya. Banyak terkenanya wabah dan meningkatnya penyebaran wabah penyakit seperti malaria, kolera, dan demam berdarah. Perubahan
iklim juga dapat menyebabkan curah hujan semakin tinggi dan tidak menentu, sehingga terjadi perubahan masa tanam dan panen, atau munculnya wabah dan hama tanaman baru. Akibatnya jumlah dan kualitas hasil pertanian menurun, bahkan bisa gagal panen. Jadi, apa sih peran geografi dalam mengatasi perubahan iklim? Geografi memiliki peran krusial dalam memahami, mengatasi, dan mengurangi dampak dari perubahan iklim. Ilmu ini menawarkan berbagai pendekatan dan alat penting untuk memerangi krisis global ini. Analisis spasial. Para ahli geografi memanfaatkan peta, data satelit, dan sistem informasi geografis atau SIG untuk menganalisis pola dan tren perubahan iklim secara spasial. Informasi ini membantu dalam mengidentifikasi wilayah yang paling rentan dan memprediksi dampaknya di masa yang akan datang. Yang kedua, ada penilaian kerentanan. Kajian geografi memungkinkan identifikasi daerah dan komunitas yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti daerah pesisir rendah, pulau kecil, dan kawasan kering. Hal ini penting untuk merencanakan strategi adaptasi yang tepat dan efektif. Yang ketiga, geografi berperan sebagai pengembang solusi. Para ahli geografi berperan dalam merancang solusi yang sesuai dengan konteks geografis spesifik. Mereka dapat membantu mengembangkan strategi adaptasi dan mitigasi yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti yang pertama ada topografi, iklim lokal, dan kondisi sosial ekonomi, sehingga dapat minimalisir dampak dari sudut pandang geografi, yaitu dengan cara pengolahan lahan berkelanjutan. Menerapkan praktik pengolahan lahan yang berkelanjutan seperti pelestarian hutan, pertanian, dan pemulihan lahan terdegradasi dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim. Selain dari pengolahan lahan yang berkelanjutan, geografi juga memiliki peran dalam perencanaan kota yang ramah lingkungan. Mempromosikan pengembangan kota yang hemat energi, ramah lingkungan, dan tahan terhadap perubahan iklim. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan kebijakan seperti penggunaan transportasi publik, ruang hijau yang memadai, dan infrastruktur yang tahan akan banjir. Yang ketiga, ada manajemen air yang efektif. Meningkatkan efisiensi penggunaan air, menjaga kualitas air, dan melindungi sumber daya air sangat penting untuk beradaptasi dengan perubahan pola curah hujan dan kekeringan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Pengurangan emisi gas rumah kaca. Beralih dari sumber energi terbarukan seperti energi surya dan angin, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil merupakan langkah penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat laju pemanasan global. Adaptasi terhadap dampak. Membangun infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrim, mengembangkan sistem peringatan dini, dan membantu komunitas yang rentan untuk perubahan seperti kenaikan permukaan laut dan perubahan pola hujan sangat penting untuk meminimalisir kerusakan dan kerugian. Tentu saja, aspek iklim dan cuaca terkait dengan segala fenomena yang terjadi dalam kaitan ruang. Ini menjadi pengetahuan geografi yang menjadi sangat penting dalam perencanaan kegiatan antisipasi ketahanan pangan dan menghadapi perubahan iklim. Diteliti lebih dalam bahwa perubahan iklim terkait erat dengan beberapa aspek. Contohnya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor melibatkan aspek keruangan yang sangat jelas. Peran ilmu geografi sangat diperlukan untuk mampu menetapkan wilayah-wilayah dengan kondisi fisiknya secara kelerengan, iklim, dan penggunaan tanah. Sesudah itu dapat dilakukan analisis geografi yang lebih mendalam dengan membuat analisis mengenai dampak dari perubahan iklim. Aktivitas manusia dalam pengolahan lingkungan,
Outputnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan strategi dalam menjamin adanya ketahanan pangan bagi masyarakat. Penting untuk diingat bahwa perubahan iklim adalah masalah global yang membutuhkan solusi global. Kerjasama internasional dan tindakan kolektif sangat penting untuk membangun masa depan yang berkelanjutan dan tahan akan perubahan iklim. Jadi, geografi adalah ilmu yang fundamental dalam memerangi perubahan iklim. Dengan menyediakan data, analisis, dan solusi yang relevan, para ahli geografi dapat membantu kita dalam memahami perubahan iklim, mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasinya dan mengurangi dampaknya bagi manusia dan bumi.